Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah pada mata kuliah kecerdasan komputasional ini. Saya share screen terlebih dahulu. Ya. Jadi mata kuliah kecerdasan komputasional ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester genap. Yang ada di semester genap mestinya itu semester 4, namun karena ini merupakan mata kuliah baru pada kurikulum yang baru, yang mana mahasiswa semester 5 ke atas masih belum pernah menempuh mata kuliah ini. Begitu juga sebelumnya belum pernah ada mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah ini, seperti misalnya data mining yang ada di prodi lain. Makanya untuk mahasiswa semester 5 ke atas itu diwajibkan juga mengambil mata kuliah ini dan ditawarkan pada semester ini juga, walaupun pada kurikulum mata kuliah kecerdasan komputasional itu berada di semester 4 atau semester genap. Oke, jadi semester depan yang masih belum menempuh bisa menempuh semester depan. Nah, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah prasyarat bagi kelompok mata kuliah pilihan intelijen sistem atau intelijen bisnis ya, lupa saya. Intelijen bisnis ya, intelijen bisnis dan intelijen bisnis lanjut. Nah, maka di sini kalau misalnya mau menempuh mata kuliah seperti data science, machine learning, ya dan lain-lain di sana itu sebaiknya sudah menempuh mata kuliah kecerdasan komputasional, karena di dalam mata kuliah kecerdasan komputasional ini kita akan mempelajari algoritma-algoritmanya yang akan dipakai dalam mata kuliah lanjut di dalam kelompok pilihan intelijen bisnis. Nah, apa saja mata kuliah atau bahan kajian yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kecerdasan komputasional ini? Jadi di sini kita akan belajar tentang introduction-nya terlebih dahulu ya, pendahuluan tentang data mining dan juga tentang data, atau mulai dari big data, data lake, kemudian juga dataset yang akan kita pakai nantinya ketika kita mengolah datanya atau menganalisis datanya. Nah, kemudian algoritma-algoritma yang akan kita pelajari itu sebenarnya ada banyak sekali ya algoritmanya, cuman kita dengan waktu yang hanya 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS, maka kita ambil beberapa saja yang sering dipakai atau yang banyak dipakai. Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang metode statistika dan probabilitas. Biasanya di sana ada regresi, baik itu linear, non-linear, ya, single maupun multivariabel. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang algoritma naive Bayes, kemudian decision tree, kemudian klasifikasi, ya, klasifikasi ini juga ada beberapa metode sebenarnya yang kita angkat di sini, SPM, KNN, ya, beserta juga dengan metrik penilaian klasifikasinya. Ya, jadi nanti kita akan tahu apa itu precision recall dan sebagainya. Kemudian kita juga akan membahas ensemble classification, artinya ketika kita menggabungkan beberapa algoritma, kita coba bagaimana atau seperti apa. Nah, berikutnya kemudian kita juga akan mempelajari algoritma clustering, ya, sehingga kita mengerti perbedaan antara klasifikasi dan klasterisasi, ya, pengelompokan. Kemudian juga kita akan mempelajari algoritma asosiasi. Ya, biasanya kita gunakan untuk kasus-kasus misalnya peletakan produk, ya, atau untuk pemasaran dan sebagainya. Kemudian dari algoritma-algoritma itu kita juga akan membahas nih tentang perkiraan akurasi prediksinya, karena di sana nanti kita juga harus memperhatikan tidak hanya sekedar menerapkan algoritmanya, tapi kita melihat seberapa akurat dari algoritma yang sudah kita analisis, yang sudah kita hitung. Nah, tujuannya juga bagaimana supaya kita tidak ketika melakukan suatu pemodelan simulasi untuk menghindari overfitting atau suatu perkiraan itu menjadi sangat fit gitu, sangat tepat, itu juga tidak boleh gitu ya di dalam proses data mining itu. Nah, juga tidak boleh yang terlalu underfit seperti itu. Nah, itu juga kita akan pelajari bagaimana tekniknya dan caranya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang entropi, dan kemudian kita akan membahas pendahuluan tentang text mining dan web mining yang nantinya akan dilanjutkan di dalam mata kuliah informasi dan
mata kuliah apa ya di intelijen bisnis itu tentang text mining lebih mendalam ya. Di sini diberikan pendahuluannya. Juga kita akan memberikan pendahuluan ke neural network karena pendahuluan di neural network ini nanti akan dipakai di dalam mata kuliah pilihannya, yaitu di dalam JST ya, jaringan saraf tiruan, itu sebenarnya akan dibahas lebih mendalam. Kemudian jaringan saraf tiruan itu akan dipakai sebagai basic untuk menempuh mata kuliah deep learning. Karena deep learning itu nanti merupakan lanjutan dari neural network. Seperti itu. Dan di dalam deep learning nanti akan ada beberapa metode-metode lagi yang akan dikembangkan gitu ya. Jadi misalnya seperti CNN ya, convolutional neural network, kemudian yang terbaru saat ini baru dikembangkan sejak 2020 kalau nggak salah, itu tentang geometric deep learning ya. Tapi memang masih sangat sedikit sekali literaturnya, jadi mungkin nanti masih sambil sekilas saja dipelajarinya di sana. Oke, nah untuk buku referensi yang kita pakai di sini sebagai acuan utama itu ada 2, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sumber referensi yang lain. Jadi di sini kita menggunakan Principle of Data Mining sama Data Mining Konsep dan Model, Methods dan Algorithms ya. Ini memang buku ini menjadi buku acuan dari berbagai sumber ya. Jadi kalau buku-buku yang berbahasa Indonesia, kedua buku ini biasanya juga menjadi sumber utamanya juga gitu ya. Jadi kita langsung aja memakai sumber utamanya ini. Kalau misalnya kalian mau lebih mudah nantinya belajar, silahkan, banyak buku-buku berbahasa Indonesia yang tersedia untuk menunjang buku bacaannya atau untuk menunjang pembelajarannya. Silahkan, boleh dipakai. Saya sendiri di sini ada 2 buku ya dari Rahmadia. Ini buku data mining, ini juga data mining juga, dan machine learning. Ini teman saya sendiri yang nulis. Nah, bisa dipakai untuk tambahan referensi ya. Nah, di sini kita sangat padat ya untuk pelaksanaannya. Jadi setiap minggunya kita akan mempelajari satu algoritma yang berbeda ya. Sehingga di sini memang mata kuliah ini tergolong mata kuliah yang cukup padat ya. Tetapi memang jenis-jenis algoritma ini, metode-metode ini memang dibutuhkan untuk ke banyak mata kuliah nantinya. Seperti itu. Jadi di sini menjadi basic untuk machine learning, data science, text mining ya, misalnya nanti ke NLP, kemudian ke Citra juga ya, karena kalau misalnya nanti mau ke Citra itu juga di sini mulai dari bisa dengan menggunakan neural network, itu bisa ke arahnya ke Citra juga ya. Makanya di sini mata kuliah kecerdasan komputasional itu menjadi mata kuliah dasar atau mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah yang lain di atasnya. Nah, itu sekilas atau overview dari pelaksanaan kuliah kecerdasan komputasional ini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini semuanya sudah pernah menempuh mata kuliah kecerdasan buatan ya? Sudah, Bu. Oke, jadi di kecerdasan buatan itu sudah pernah diberikan pengantar, ruang masalah, kemudian penyelesaian masalah, kemudian ada beberapa algoritma kayaknya yang sudah diberikan ya, seperti fuzzy, ya, inference, ya bisa, itu sudah diberikan di sana, makanya di sini sudah tidak diberikan lagi karena kita akan mempelajari metode yang lain di sini. Itu mungkin, dan kita akan ada praktikumnya hari Jumat ya. Oke, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Permisi, Bu. Saya izin tanya, Bu. Silakan. Untuk tugas UTS dan UAS ini bagaimana, Bu?
bobot nilainya, Bu? Kalau bobot nilai standar dari universitas atau yang umum itu bisa kita menggunakan 20, 25, 35, dan 40 biasanya. Tetapi kita akan menyesuaikan nanti, biasanya kalau saya di mata kuliah yang lain, itu, sebentar ya, saya lagi Zoom juga soalnya. Oke. Jadi, kalau kita melihat rata-rata nilainya dulu, nanti kalau misalnya ternyata ada komponen yang rata-rata kelasnya itu rendah, maka biasanya kita akan mengubah persentasenya. Jadi misalnya contohnya pada mata kuliah sebelumnya itu semester kemarin, UTS-nya sangat rendah ternyata rata-ratanya, sehingga yang awalnya 35% itu ternyata sangat berpengaruh terhadap nilai akhir, sehingga nilai akhirnya kita pokoknya tujuannya begini, nilai akhirnya kita menginginkan meminimalisir nilai di bawah C. Jadi paling enggak nilainya C aja, karena kan kalau C itu masih lulus gitu loh, tapi kalau di bawah C itu kan belum lulus. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nilainya kira-kira itu lebih banyak yang di bawah C, maka kita akan berusaha untuk mengkombinasi, untuk merestruktur lagi prosentasenya dari masing-masing komponen supaya nilai akhir itu bisa terangkat. Intinya seperti itu. Jadi kalau kemarin tuh UTS-nya pertama 35% menjadi 20% kalau nggak salah, sehingga nilai yang bagus kalau nggak salah kemarin itu UAS dan tugas, sehingga kita menambahkan porsinya ke sana. Jadi UAS-nya yang pertama 40% itu menjadi 50%. Ya pokoknya dikombinasi seperti itulah. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Mohon perhatian untuk sebelum memasuki acara, silakan melakukan penamaan sesuai dengan format yang telah diinformasikan sebelumnya, ya. Jadi jenjang, underscore kelas, underscore nama. Terima kasih. Oke, jika sudah tidak ada yang dikerjakan lagi. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sebentar saya cek apa Pak Tio sudah ada. Oh, ada Pak. Pak Tio mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Tio? Untuk ketua kelas sudah, Bu. Ketua kelas, Bu. Oh ya betul belum. Mungkin bisa ditentukan dari kelas ada. Ini 2 kelas Pak Tio saya gabung. 2 kelas, Bu. Ya. Kita bisa melaksanakan di jadwal yang jam segini. Oke, baik, Bu. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu sebelum ditunjuk. Saya boleh, Bu, jadi ketua kelas yang kelas B. Oke, Baik, kelas acara B. kita mulai. Selamat Nanti pagi. WA ke Assalamualaikum Pak Tio ya. Oke. Jul besar ya? Sorry. Iya, Pak. Oke. Nanti coba chat saya ya, nanti kami buatkan grup untuk koordinasi. Mungkin kalau yang nggak punya saya chat di sini ya. Saya silakan nanti chat saya, nanti kami buatkan grup. Itu Jul dari kelas apa? Kelas B, Pak. Kelas B. Kita butuh 2 atau 1, Bu? Karena dijaga 1 nih, Bu. 2 ya, tetap 2 ya. Oke. Dari kelas B tadi, Jul ya. Yang dari kelas A? Mungkin saya bisa, Pak. Arvito ya. Oke, nanti chat saya ya, Arvito ya. Oke, baik. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini untuk pertemuan selanjutnya tetap di jam 8.50 atau sesuai jadwal, Pak?
Di jam 8.50 ya untuk 2 kelas ini. Tapi untuk absennya silakan absen sesuai jadwal masing-masing. Hanya pelaksanaannya di sini. Nanti juga setiap pelaksanaan kita akan merecord dan recordingnya kita akan mengupload di MNP sehingga kalau misalnya ada mahasiswa yang terkendala sinyal, paket data dan sebagainya, nanti bisa memutar videonya ulang pada saat sudah lancar. Dan recordingnya juga nanti saya akan uploadnya itu ke YouTube supaya mungkin ada mahasiswa yang punya paketnya yang YouTube kan ada ya paket yang khusus YouTube yang lebih lancar atau memang ada paket khususnya seperti itu. Jadi semoga dengan sebegitu bisa lebih memudahkan. Yang penting untuk penilaiannya adalah mahasiswa nanti tugas-tugasnya dikerjakan, ujiannya mengerjakan. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Untuk masalah presensi sudah dibahas, Bu? Belum. Presensi. Oke. Iya ya. Oke, mungkin ini ya teman-teman karena memang situasi pandemi kayak gini, karena kita sudah juga beberapa tahun ya seperti ini kuliah online, jadi kan kalau tidak salah itu kan minimal kan 75% ya untuk bisa UAS, tidak hanya UAS sih, supaya nilainya bisa masuk di Sister juga kayaknya minimal 75%. Nah dari itu kami memohon buat teman-teman di sini untuk bertanggung jawab terhadap presensinya masing-masing. Jadi nanti misalkan ada kendala, itu silakan teman-teman, misalkan nggak bisa masuk nih, atau ada izin atau ada kegiatan lain seperti itu, tolong disampaikan sebelum mata kuliah itu dimulai, apalagi sebelum mata kuliah berakhir, gitu. Karena kita juga menghindari mencurigai seseorang seperti itu kan. Karena dari pengalaman-pengalaman juga banyak yang minta pemutihan, tapi itu di akhir. Kita nggak tahu itu apakah teman-teman benar-benar hadir atau tidak. Tapi kan presensi ini kan masalah yang sederhana sebenarnya. Jadi kalau bisa hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Kan teman-teman tinggal buka HP, tinggal scan QR code aja kan gitu. Nah, jadi ya karena teman-teman juga sudah dewasa, kita mohon tanggung jawabnya teman-teman juga terhadap presensinya. Karena itu juga akan berkaitan dengan nilainya teman-teman. Bukan nilai berapa nilainya ya, tapi apakah nilai itu bisa masuk atau tidak ke Sister. Seperti itu. Jadi kalau bisa, jika ada kendala ataupun misalkan ketika perkuliahan ini nggak bisa, tolong segera disampaikan. Jangan ditunda-tunda sampai akhir semester gitu. Ya maksimal sampai besoknya lah gitu, atau ketika akhir dari perkuliahan itu. Gitu ya. Jadi karena ketika seperti ini, ketika online itu waktu itu juga rasanya tuh sedikit sekali karena semua kan dilakukan di waktu yang sama gitu. Jadi kalau bisa sih segera ketika ada kendala dalam presensi atau ada seperti apa, segera disampaikan baik itu di sebelum ataupun pada saat perkuliahan. Jangan menunggu sampai perkuliahan itu selesai, apalagi sampai minggu depannya, seperti itu. Dan juga mungkin ini teman-teman perlu mempersiapkan kalau tidak, dan juga kalau bisa sih sudah membaca-baca apa itu materi-materi yang ada di situ, karena materi-materi di sini pasti akan berkaitan juga dengan matematika di situ. Jadi mungkin teman-teman kalau yang sudah menempuh matematika diskrit atau matematika dasar atau aljabar linier seperti itu, coba teman-teman buka-buka lagi mengenai materi itu. Jadi nanti ketika kita materi itu nyambungnya bisa lebih cepat gitu, nggak bingung. Dan juga harus belajar mengenai ini ya, kayak biasanya ada formulasi-formulasi itu coba dibaca gitu, dipahami sedikit-sedikit, nanti mungkin bisa didiskusikan lagi. Jadi teman-teman ketika kuliah tidak bingung itu apa dan ya sudah dilupakan seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita samakan frekuensinya kita gitu. Seperti itu. Mungkin apa lagi ya Bu? Apakah masih ada yang mau didiskusikan? Tadi saya sudah menyampaikan bahan kajian, kontrak kuliah, jadi overview materi-materinya apa saja nanti yang akan kita pelajari, kemudian penilaian. Nah, penilaian mungkin nanti saya bilang tadi untuk nilainya kita fleksibel, maksudnya
biasanya kan mungkin 25, 35, 40, tetapi kalau saya sebelumnya itu biasanya akan melihat dari rata-rata kelas terlebih dahulu. Intinya kita menghindari tidak lulus yang terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada komponen yang terlalu rendah, maka kita akan menukar atau mengubah komposisi dari persentase nilainya. Biasanya seperti itu, Pak. Ya. Baik. Dan juga ini ya, pastikan nilainya teman-teman tidak, ya maksudnya tidak jomplang banget dari temannya. Jadi misalkan teman-teman itu ada yang tidak paham, cari temannya yang bisa, gitu. Jadi teman yang bisa, ajak diskusi. Jadi ketika tidak bisa, jangan langsung melupakan seperti itu. Jadi kalau bisa tetap bertanggung jawab ya, karena saya menempuh. Dan karena ini kan teman-teman sendiri yang memilih kan, yang memencet saya milih mata kuliah ini kan teman-teman sendiri. Jadi ya harus bertanggung jawab dengan apa yang pilihannya teman-teman itu. Kalau sudah komit bahwa saya milih ini, berarti saya harus belajar ini gitu. Tidak bisa melupakan atau ya sudahlah saya nggak bisa, jangan seperti itu. Jadi harus bertanggung jawab karena waktu yang digunakan teman-teman adalah 1 semester untuk menempuh mata kuliah ini. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau misalnya nggak bisa, cari teman diskusi. Kalau misalnya nggak paham, silakan didiskusikan dengan temannya. Misalnya nggak bisa diskusi dengan kami atau dengan asisten juga kalau ada. Oke, ini ada pertanyaan dari Novita. Jika apabila suatu absensi mengalami kendala jaringan itu bagaimana? Apakah bisa pemutihan? Silakan langsung disampaikan ketika perkuliahan berlangsung, gitu. Jadi sampaikan pada kami. Terus kalau misalkan untuk jaga-jaga juga, mungkin teman-teman bisa screenshot buat bukti ya. Screenshot bahwa mengikuti perkuliahan gitu. Tapi sih fleksibel sih gitu. Tapi ya pastikan ketika perkuliahan langsung aja, entah itu di awal atau di akhir, itu disampaikan bahwa saya tidak bisa melakukan presensi. Nanti kami bantu untuk melakukan presensi. Seperti itu ya, Novita ya. Jadi memang presensi ini terlihat remeh, tapi akhirnya itu fatal banget gitu. Karena nanti nilainya nggak bisa masuk. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Ini Jul. Tadi siapa ya satunya ya? Ketua kelasnya selain Jul tadi? Mana ya, segera chat saya ya, nanti daripada lupa. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, ketua kelas A sudah Pak Tio? Yang A tadi siapa ya? Sorry Bu. Ini 4B. Dengan fakultas elektro sehingga menjadi 1 yaitu Maksudnya sudah 2 ya? Ketua kelasnya sudah 2? Di sini ada 6. Ya, cuma yang menghubungi saya baru 1. Oh, oke. Nanti disilakan menghubungi Pak Tio ya untuk koordinasinya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang akan ditanyakan lagi, kita akan bertemu untuk pertemuan pertamanya minggu depan di jam yang seperti ini, yaitu jam 8.50 ya. Untuk 2 kelas kita masuk di jam 8.50. Untuk praktikumnya kita ada di hari Jumat. Seperti itu. Ada tambahan lagi Pak Tio? Nah, ini profil mahasiswa. Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih atas kehadirannya hari ini dan selamat pagi.